Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Nurhaning Yuniarti, MT sebagai Ketua Departemen Pendidikan Elektro, dan yang terhormat Bapak Dr. Bill Didi Arianto, MT sebagai narasumber pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Kita masuk ke acara yang pertama, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan Ketua Departemen Pendidikan Elektro kepada Ibu Dr. Bill Nurhaning Yuniarti. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Andi atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Pil Insinyur Didi Haryanto MT selaku narasumber, Bapak Ketua Tim Pengembangan Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Bapak Dr. Pil Insinyur Muhammad Ali MT, Bapak Ibu dosen di lingkungan Departemen Pendidikan Teknik Elektro, dan juga para peserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan untuk bersuamaya dalam melaksanakan kegiatan webinar kedua yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Teknik Elektro. Nah, kegiatan webinar ini merupakan kegiatan yang kita gelar secara rutin setiap bulan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu dosen di Pendidikan Teknik Elektro untuk sharing pengalaman kepada Bapak Ibu semua. Jadi mohon Bapak Ibu untuk bisa terus memantau informasi dari tim kami sehingga tidak ketinggalan informasi terkait dengan webinar yang kami selenggarakan. Adapun tema pada pagi hari ini yaitu kesiapan sekolah terhadap teknologi augmented reality dan juga virtual reality menuju 2045 Indonesia Emas. Tentunya tema ini sangat menarik karena sesuai dengan perkembangan teknologi yang saat ini ada di dalam dunia pendidikan, perkembangan augmented dan juga virtual reality ini sangat marak, sehingga tidak elak ya apabila kita belajar tentang mengenal bagaimana pemanfaatan augmented reality dan virtual reality
yang ada di dalam dunia pendidikan. Nah, kami berharap dengan kegiatan webinar ini Bapak Ibu bisa mengambil manfaat dan juga mendapatkan pengetahuan baru kaitannya dengan bagaimana teknologi augmented dan virtual reality ini diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat berwebinar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ibu Dr. Bill Nurheni Yuniarti telah memberikan sambutan untuk webinar pada pagi ini. Sebelum masuk ke pembicara inti daripada webinar pagi ini, saya akan menayangkan sebuah video profil terkait dengan pusat STEM dan Advanced Learning Teknologi yang ada di Departemen Pendidikan Teknik Elektro. Selamat menyimak daripada video ini. Semoga dengan video profil daripada pusat STEM ini dapat memicu para peserta semua berkolaborasi dengan Departemen Pendidikan Teknik Elektro dalam mengembangkan media pembelajaran bagi pendidikan Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu materi terkait webinar pada pagi hari ini yang akan disampaikan Dr. Bill Insinyur Didi Arianto MT. Waktu dan Yum saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi Asmara yang sudah memberikan gambaran tadi dari tayangan video yang kami hormati Ibu Nurheni Yuniarti selaku Kepala Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang di pagi yang ya sedikit mendung ya, sempat tadi pagi juga hujan. Izinkan
kami di sini nanti akan mempresentasikan tayangan Oke, baik. Jadi judul webinar kali ini yang kita coba angkat di pagi yang ya insya Allah nanti akan memberi manfaat kepada Bapak Ibu semuanya adalah kesiapan sekolah terhadap teknologi AR, Augmented Reality, VR, Virtual Reality menuju 2045 Indonesia Emas. Jadi ini sebenarnya bukan hanya AR, VR saja, tapi juga terkait entah itu virtual lab, virtual tool, atau simulation tool. Jadi hal-hal yang itu sebagai bentuk virtual atau bentuk simulasi dari alat atau tool yang sebenarnya. Kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya seperti yang sudah tertuliskan di flyer dan sebagainya, Didi Haryanto. Saya memulai bekerja di jurusan Pendidikan Teknik Elektro semenjak tahun 2003 sebagai dosen di sana. Kemudian dari jenjang pendidikan S1-nya saya selesaikan di UNJ tahun 2003, kemudian magister di ITS Surabaya 2006, kemudian saya menyelesaikan S3 di TU Dresden Jerman ya di 2020. Kemudian sempat mengambil gelar insinyur di UNJ di tahun 2021. Kemudian beberapa pengalaman, saya pernah terlibat dalam pembuatan video best practice yang diselenggarakan oleh Direktorat P SMP, Pembinaan SMP. Kemudian membuat media pembelajaran interaktif juga, kemudian pernah menjadi kepala divisi manajemen web di UNJ, kemudian kepala lab multimedia di jurusan Pendidikan Teknik Elektro UNJ, kemudian juga kepala lab komputer, pernah juga menjadi teaching assistant, jadi yang membantu mengajar di TU Dresden, di mana saya menyelesaikan studi S3, kemudian beberapa kali juga menjadi guest lecture ya di beberapa perguruan tinggi di luar. Kemudian saat ini saya menjadi kepala pusat STEAM tadi itu yang disebutkan Pak Andi sekretarisnya dalam hal ini, pusat STEAM dan Advanced Learning Technology. Tadi bagaimana menggunakan teknologi yang terkini untuk menunjang pembelajaran atau pendidikan. Selanjutnya, ya, sesuai dengan judul, seberapa siap sekolah di Indonesia terhadap teknologi AR VR dalam rangka untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ini ada pertanyaan yang seperti ini. Ini bisa dikembalikan ke Bapak Ibu guru semuanya yang saat ini ikut atau mungkin peserta yang lainnya, bisa dibayangkan seberapa siap sebenarnya untuk teknologi AR VR ini ya, untuk bisa diimplementasikan, digunakan di sekolah dalam rangka untuk mendukung proses pembelajaran. Ya, bisa kita lihat sebenarnya ada beberapa variabel yang bisa digunakan di sini. Yang pertama adalah infrastruktur dari teknologi. Nah, tentu saja untuk menggunakan AR VR ini kan ada alat ya. Kalau AR kita biasanya menggunakan HP Android, nantinya akan diinstal aplikasi di dalamnya. Kalau HP Android, saya kira sudah, ya boleh dikatakan sebagian besar sudah mempunyai, bahkan siswa-siswi saat ini, apalagi di masa pandemi COVID-19
beberapa waktu yang lalu ya 2020 sampai 2022 yang dalam tanda kutip memaksa untuk akan berpindah dengan menggunakan teknologi digital dan internet. Artinya di sini kalau AR insya Allah sudah cukup siap ya. Yang VR ini, virtual reality, karena ini nantinya akan menggunakan VR glass ya, atau kacamata VR. Kacamata VR ini kalau saya lihat beberapa ya kunjungan tidak resmi ke beberapa sekolah nampaknya memang belum banyak yang mempunyai kacamata VR ini. Kalaupun yang versi murah itu hanya belum bagus ya, yang kan ada yang beberapa kacamata VR yang versi murah cuma ratusan ribu, tapi hanya belum maksimal. Kalau yang cukup bagus itu ya harganya cukup lumayan, sekitar 6-7 jutaan gitu ya. Kalau dari sisi VR, kesiapan perangkat VR nampaknya belum. Kalau yang perangkat untuk menggunakan AR karena menggunakan HP Android, saya kira itu sudah sebagian besar sudah punya ya. Kemudian variabel berikutnya, sumber daya manusia, baik itu guru, kepala sekolah, kemudian pimpinan di sekolah, apakah sudah siap dengan teknologi ini? Ini belum bicara nanti mengembangkannya, ini baru menggunakannya. Mungkin kalau menggunakan, kalau AR, saya kira ada mungkin beberapa 1-2 yang sudah berkecimpung di AR, tapi kalau VR ini memang sedikit lebih tinggi levelnya daripada yang AR. Sehingga kalau dari sisi ini ya dari infrastruktur teknologi tadi sudah disampaikan seberapa kesiapannya, sumber daya manusia dalam hal ini guru, ini baru menggunakannya ya, dari aplikasi yang sudah ada, existing, digunakan saja mungkin masih belum banyak juga yang menggunakan. Apalagi guru yang meng-create, mendevelop sendiri, itu bisa dikatakan sangat sedikit ya. Dari hasil beberapa kali saya bertemu dengan guru dan diskusi, nampaknya belum banyak. Dari sisi kurikulum, bagaimana nantinya teknologi ini dalam rangka digunakan sebagai media pembelajaran yang membantu untuk proses pembelajaran, membuat sesuatu yang abstrak, kemudian diwujudkan dalam sesuatu yang mendekati real, virtualnya, ini kan perlu kemudian diintegrasikan dalam kurikulum. Bagaimana atau di saat mana teknologi bisa digunakan atau diinsertkan atau diintegrasikan dalam kurikulum. Pada saat mana, pada saat pembelajaran, di waktu yang mana teknologi ini bisa dimanfaatkan. Yang pada akhirnya itu bagaimana siswa-siswi, Bapak Ibu semuanya itu bisa mendapatkan atau bisa memahami materi pembelajaran jauh lebih jelas ya, jauh lebih paham. Kemudian dukungan pemerintah. Seberapa kuat pemerintah nantinya dalam menyediakan perangkat tadi. Kemudian bagaimana pemerintah bisa menyediakan pelatihan-pelatihan bagi Bapak Ibu guru. Kemudian bagaimana pemerintah mendukung agar kurikulum yang ada itu disusun atau di-rearrange ya, disusun kembali agar bisa memasukkan atau mengintegrasikan unsur dari AR VR ini. Bapak Ibu saya yakin dengan gambaran seperti ini bisa menjawab ini pertanyaan ini. Seberapa siap sekolah Bapak Ibu atau bahkan Bapak Ibu sendiri terhadap teknologi AR VR ini. Ini kemudian ada kata kunci menuju Indonesia Emas 2045. Kenapa 2045? Ya,
2045, sekarang 2024 ya, 21 tahun lagi. 21 tahun lagi kira-kira kalau anak-anak yang lahir di sekitaran tahun ini itu nanti di 2045 itu nanti akan masuk pada usia produktif ya. Kalau lahir di 2024 artinya di 2045 kan umurnya 21. Ya, di sekitaran tahun-tahun ini itu nantinya di 2045 mereka itu akan masuk pada usia produktif. Itu yang namanya bonus demografi ya. Di 2045 nanti persentase usia produktif itu jauh lebih banyak dibandingkan usia-usia yang sudah tidak produktif lagi. Sehingga kenapa kemudian itu disebut sebagai Indonesia emas. Harapannya usia-usia produktif di tahun 2045 itu dapat kemudian jadi putra-putri Indonesia yang mempunyai baik itu kesiapan dalam akan teknologi, apalagi di tahun 2045 ya teknologinya akan semakin tinggi lagi ya. Itu artinya siap dengan penggunaan teknologi yang tinggi, kemudian harapannya juga mempunyai kecerdasan yang tinggi juga, kepintaran yang tinggi, dan seterusnya. Makanya kemudian ini ada istilah atau Indonesia Emas 2045. Nah, sejak sekarang harusnya hal-hal atau variabel yang sudah disebut, baik itu infrastruktur, sumber daya manusia, kurikulum, dan dukungan pemerintah, sudah seharusnya dimulai untuk ya disiapkan ya dalam rangka tadi itu untuk menuju Indonesia Emas 2045. Baik, kita sedikit kembali Bapak Ibu mengulas kembali revolusi industri 4.0 ya. Ini ada urutan industri 1.0 itu perubahan secara revolusioner yang sebelumnya industri itu masih menggunakan yang sifatnya manual, kemudian berubah menjadi mekanik. Kemudian industri 2.0 itu adanya listrik di situ, sehingga memungkinkan adanya produksi massal. Kemudian industri 3.0 itu ada komputer dan automation. Nah, sekarang industri 4.0 itu kata kuncinya smartification. Jadi arahnya ya kecerdasan buatan, mesin learning, atau pembelajaran mesin, bagaimana caranya agar membuat sebuah mesin itu cerdas. Kata kuncinya di situ Bapak Ibu. Nah, nanti ada. Nah, efek dari revolusi industri 4.0 itu education 4.0 atau pendidikan 4.0. Ya, artinya di sini nanti akan banyak mendapatkan teknologi-teknologi smart. Entah itu game-based learning, pembelajaran berbasis game, nah itu ada unsur smart di situ. Kemudian ada VR, AR, kemudian pembelajaran yang dipersonalisasi, disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Karena ada teori yang mengatakan kalau siswa gaya belajarnya misal auditori, misalnya banyak mendengarkan, itu harapannya juga nanti materi itu diberikan ya sesuai gaya belajarnya, ya diberi penjelasan secara narasi, diminta untuk membaca. Nah, mereka itu senang karena memang gaya belajarnya seperti itu. Ada yang gaya belajarnya visual, melihat gambar, diagram, yang image, picture, animasi, dan sebagainya. Sebisa mungkin materi itu disajikan dalam bentuk gambar-gambar. Teksnya tetap ada teksnya, tapi teksnya porsinya lebih sedikit. Yang banyak itu dalam bentuk gambar, kemudian animasi, video, dan sebagainya. Dengan seperti itu harapannya nanti kalau penyajian materi itu bisa dipersonalisasi sesuai gaya belajar masing-masing siswa, dan itu bisa berjalan secara otomatis, nah itu akan jauh lebih bagus. Contoh lainnya ini banyak, ada intelligent teletutor, jadi semacam pelatih jarak jauh yang mempunyai kecerdasan.
Kemudian ada e-assessment, penilaian yang berbasis elektronik atau komputer, dan sebagainya. Nah, ini kita coba melihat count of experience ya, pengalaman belajar dari Edgar Dill. Ini walaupun ini sudah cukup lama, tapi masih cukup relevan ya sampai dengan saat ini. Di sini bisa dilihat bahwa yang ujung lancipnya itu kan sedikit ya, read. Seberapa banyak orang bisa mengingat ya dengan hanya membaca, read. Kalau read itu kemampuan mengingatnya kurang lebih hanya 10%. Kalau hear itu mendengarkan orang berbicara atau orang ceramah, itu pengalaman atau seberapa banyak menangkap materi yang disampaikan dengan cara mendengarkan itu kurang lebih 20%. Kalau melihat, lihat gambar, lihat video itu 30%, semakin meningkat. Kalau melihat dan mendengar 50%, tapi ini sifatnya masih pembelajaran yang pasif ya, sifatnya hanya menerima. Kemudian kalau itu berpartisipasi dalam pekerjaan in hands on workshop ya, pekerjaan yang melibatkan pekerjaan tangan itu 70%. Tapi kalau ini say and write, jadi ya sudah mulai aktif, bicara, nulis, itu 70%. Tapi kalau melakukan do itu ya, do itu bisa simulasi sebuah model, melalui simulasi model, atau melakukan dengan sendirinya, melakukan eksperimen secara real, itu bisa sampai 90%. Ini kan masuk kategori pembelajaran aktif. Nah, do bisa ada dua model, do lewat simulasi. Nah, ini simulate itu ya. Simulate a model or experience a phenomenon. Jadi lewat melakukan sesuatu lewat simulasi atau melakukan sesuatu dengan berhadapan secara langsung dengan bahan real ya. Itu bisa sampai 90%. Nah, dari kerucut pengalaman ini ya kita berusaha mencoba untuk mencari yang terbaik ya, seberapa besar persentase yang bisa diserap oleh didik agar materi yang kita berikan itu bisa ditangkap ya, mau tidak mau ya yang kisaran 90% ini. Kalau bisa dilakukan secara langsung ya dilakukan secara langsung, tapi kalau karena keterbatasan misal perangkat prakteknya kurang atau karena terlalu mahal sehingga tidak dipunyai, nah, ini bisa menggunakan simulasinya atau virtualnya yang menyerupai realitinya, yang menyerupai perangkat yang real, yang nyata, yang asli. Ini salah satu opsi tadi itu dengan catatan bahwa perangkat pembelajaran atau perangkat praktek dalam hal ini biasanya ada di SMK itu karena mahal sehingga belum punya, ataupun kalau punya itu jumlahnya masih sedikit, belum bisa mencukupi. Karena keterbatasan itu maka ada pilihan simulasinya yang dipakai atau virtualnya, virtual dari realitinya yang bisa dikembangkan. Makanya kemudian di sini poin pembahasan webinar di sini ya bisa AR, bisa VR, bisa virtual, entah itu virtual tool, entah atau virtual lab. Oke. Augmented reality itu apa? Augmented itu kalau diartikan menambahkan ya atau menambahkan sesuatu yang virtual. Sesuatu yang virtual itu elemennya bisa gambar, bisa animasi ke dalam lingkungan dunia nyata. Itu augmented reality. Jadi
Nah, lingkungan dunia nyata itu artinya kalau kita pakai HP kameranya dinyalakan, kamera HP dinyalakan kan nanti menangkap gambar real ya. Nah, gambar real itu nanti dimasukkan, ditambahkan unsur virtual tambahan, unsur elemen digital virtual tambahan. Entah itu gambar lagi, entah gambarnya 2 dimensi atau 3 dimensi, akan muncul di tampilan tangkapan kamera HP. Nah, itu augmented reality. Jadi augmented itu menambahkan elemen digital dalam hal ini, entah itu gambar, entah animasi, entah suara yang sifatnya virtual ke dalam tangkapan layar kamera yang menampilkan dunia nyata, reality. Makanya istilahnya augmented reality, menambahkan objek virtual ke dunia nyata. Tapi dunia nyata di sini yang tangkapan layar kamera HP ya. Itu augmented reality. Dan yang kedua, virtual reality. Itu memvirtualkan dunia nyata gitu kan. Reality itu kan nyata gitu ya. Secara fisik ada, ya sama-sama sih sebenarnya kalau secara fisik ada. Cuman ini realnya, dunia nyata. Nah ini divirtualkan. Jadi menciptakan lingkungan virtual atau simulasi yang sepenuhnya digital untuk mereplikasi lingkungan dunia nyata. Itu beda dari augmented reality sama virtual reality. Nah ini gambarannya augmented reality. Jadi ada kamera HP menangkap gambar. Di situ nanti akan muncul elemen digital tambahan, elemen virtual tambahan yang akan muncul. Bisa jadi bentuknya dalam bentuk 3 dimensi. Bisa bergerak juga kalau mau diset bergerak. Artinya di sini adalah menambahkan elemen digital tambahan di tangkapan layar yang menunjukkan dunia nyata, jadi ada tambahan. Sedangkan virtual reality memvirtualkan sesuatu yang real. Jadi sesuatu yang dunia nyata diwujudkan bentuk virtual. Virtual reality. Ini ada lagi tambahan virtual lab. Ya sebenarnya sama, memvirtualkan lab yang sesungguhnya. Jadi kalau secara bebas maknanya memvirtualkan lab yang sesungguhnya. Karena mungkin tadi keterbatasan alat yang ada di lab, kemudian labnya sendiri juga terbatas. Dari sisi waktu hanya bukan pada jam kerja. Kalau ada virtualnya kan kita bisa menggunakannya di mana saja dan kapan saja ya, dengan catatan ada aplikasinya dan ada perangkat untuk menjalankannya. Virtual lab ada yang 2D, 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. 3 dimensi sebenarnya ya sama 2 dimensi sebenarnya, tapi seolah-olah ada unsur deep ya, kedalaman, exquisite-nya itu muncul. Oke, ini konsep dari virtual lab, real lab, dan local access, remote access. Local access itu artinya yang pojok kiri atas ya, pojok kiri atas itu local access, real lab. Jadi lab yang sesungguhnya, kemudian local access itu artinya si pengguna itu datang ke lab. Nggak bisa kemudian kalau nggak datang di lab itu nggak bisa, harus datang ke labnya itu mengakses alat-alat yang ada di lab dan kondisi labnya juga real ada. Ada lagi virtual lab yang kiri bawah, tapi local access. Nah, ini artinya
ada sebuah lab di mana di lab itu ada perangkat komputer, di perangkat komputer itu ada aplikasi virtual lab. Si user, siswa-siswi itu pada saat praktek menjalankan aplikasi yang ada di komputer tersebut. Nah, itu virtual lab, local access. Kalau yang kanan atas itu real lab tapi remote access. Jadi labnya ada. Biasanya ini komputer ya, jaringan komputer gitu ya. Labnya ada, di situ ada komputer-komputer yang jaringan, tapi bisa prakteknya bisa dilaksanakan jarak jauh karena ada koneksi internet di situ. Jadi tidak perlu kemudian di lab yang sesungguhnya, ya datang bisa, tapi juga bisa dilakukan prakteknya jarak jauh karena ini biasanya jaringan komputer. Yang kanan bawah itu virtual lab, remote access. Labnya virtual, aplikasi, mungkin tertanam atau diupload di sebuah alamat web. Dari alamat web itu pengguna tinggal mengakses alamat web, kemudian menjalankan lab virtual yang ada di alamat web tersebut. Jadi ini metrik antara real lab, virtual lab, kemudian local access dan remote access. Manfaatnya apa? Baik itu virtual tool tadi itu AR, VR sama virtual lab. Mengurangi keterbatasan waktu. Kalau lab yang sesungguhnya kan terbatas ya. Sesuai jam kerja. Ya walaupun ada beberapa universitas yang kemudian membuka labnya 24 jam ya itu yang seperti itu. Tapi kan lebih banyak yang labnya itu bukanya sesuai dengan jam aktif kantor ya. Nah, dengan menggunakan virtual tool tadi, AR, VR maupun virtual lab, artinya kita bisa mencoba untuk melakukan praktek kapanpun kan. Selama itu ada aplikasinya, kalau VR ya punya kacamata VR-nya. Melakukan praktek kapanpun bisa dilakukan. Mengurangi hambatan geografis, tidak perlu datang ke lab yang sesungguhnya. Jadi ada yang remote access. Kemudian ekonomis, secara ekonomis ya. Artinya kalau itu berupa aplikasi kan tinggal digandakan. Kalau itu sifatnya freeware, itu artinya bebas digandakan. Dibandingkan kalau lab dengan sesungguhnya harus beli masing alat satu harganya berapa, beli sekian tinggal kalikan. Kalau ini aplikasi apalagi yang freeware tinggal di copy paste, diinstal di satu komputer, dua komputer dan seterusnya, itu relatif yang saya sampaikan relatif lebih murah. Kemudian meningkatkan kualitas eksperimen, harapannya seperti itu. Jadi bisa mencoba, nyoba terus gitu ya. Ada kesalahan, nyoba, tidak takut melakukan kesalahan. Karena sifatnya virtual. Salah nggak akan menimbulkan efek apa-apa. Tapi yang perlu ditekankan di sini juga harus hati-hati nantinya. Jangan kemudian kebiasaan tersebut dibawa pada saat menggunakan perangkat yang sesungguhnya. Jadi perlu disadari bahwa ini virtual. Silakan dicoba-coba. Berbagai macam skenario praktek. Tapi kemudian pada saat memegang alat yang sesungguhnya harus jauh lebih berhati-hati. Mindsetnya sudah harus diubah bahwa ini perangkat yang sesungguhnya. Jadi harus lebih berhati-hati. Kalau berada pada perangkat yang virtual, nah silakan dieksplor, dicoba dengan berbagai macam skenario praktek. Meningkatkan efektivitas pembelajaran, yaitu tadi ini masih ada kaitannya. Dengan dilakukan sering berkali-kali, ya siswa-siswi itu bisa jauh lebih paham ya. Dibandingkan misal karena keterbatasan alat harus bergantian, satu orang menunggu yang lainnya dulu selesai baru bisa melakukan praktek.
Paling nanti ujung-ujungnya prakteknya hanya bisa dilakukan sekali. Tapi kalau dengan menggunakan aplikasi yang virtual yang bisa dilakukan berkali-kali dengan berbagai macam skenario tadi, harapannya akhirnya bisa jauh lebih paham. Meningkatkan keamanan dan keselamatan, ini terutama pada percobaan atau praktek-praktek yang menimbulkan risiko yang tinggi, ya. Seperti di kimia itu ya, mencampur bahan-bahan kimia. Itu kan kalau campurannya nggak sesuai, ada kalanya itu menimbulkan efek yang tidak bagus. Atau pekerjaan-pekerjaan pada tempat yang bertegangan tinggi, ini khususnya di elektro, itu bisa mengurangi sisi resiko di situ. Namun begitu, juga ada kelemahannya. Tidak bisa memberikan pengalaman secara real nyata. Ya tentu saja, tadi kan hanya simulasinya. Nanti di kerucut pengalamannya Edgar Dill itu kan, itu hampir mendekati yang real ya. Tapi masih tetap di bawahnya, artinya simulasinya. Ya. Tapi paling tidak tadi sudah mendekati yang nyata. Kemudian kurangnya pengalaman troubleshooting. Karena biasanya aplikasi-aplikasi seperti itu settingnya setting ideal. Dibandingkan dengan praktek yang sesungguhnya itu seringkali muncul variabel-variabel yang unpredicted, ya, tidak dimasukkan dalam variabel-variabel yang ada di aplikasi virtualnya. Sehingga terkadang pada saat melakukan praktek menggunakan virtual itu lancar-lancar saja, tapi kemudian berpindah ke perangkat real yang sesungguhnya itu sering muncul unpredicted, permasalahan-permasalahan yang tidak terprediksi karena ada variabel-variabel lain. Kurangnya interaksi dengan guru, ya, karena ya makanya kemudian pada saat pembelajaran itu harus bisa di rencana pembelajarannya itu harus bisa disusun sedemikian rupa sehingga tidak mengasingkan peran guru di situ. Jadi harus diintegrasikan dengan baik. Jadi tidak kemudian guru itu akan tergantikan seluruhnya dengan menggunakan tool tadi. Tapi peran guru tetap harus muncul di situ. Kemudian kendala koneksi internet ini khusus untuk yang ada akses jaringan internetnya, yang tadi remote access tadi itu. Nah, sekarang saya tunjukkan berbagai contoh untuk virtual lab atau tool di sini. Electronic Workbench ini cukup lama sudah. Ini menggambarkan praktek elektronik ya. Ini bisa digunakan ini untuk sebelum merangkai rangkaian elektronik yang sesungguhnya bisa dicoba di sini dulu. Ini mau nyoba-nyoba sekian kali itu enggak jadi masalah. Dan itu cukup relatif lebih cepat daripada harus merangkai dengan menggunakan bahan yang sesungguhnya. Tapi juga perlu disadari bahwa setelah menggunakan ini ya tetap harus kemudian mencoba merangkai dengan menggunakan alat dan bahan yang real, yang sesungguhnya. Ini hanya sebagai pengantar. Kalau sudah berhasil, ya tetap harus mencoba untuk menggunakan yang sesungguhnya. Z80 simulator ini untuk mikroprosesor ya. Simulator Z80. Kemudian paket tracer ini digunakan untuk pembelajaran jaringan komputer. Ini
sering digunakan saya kira di TKJ ya, ini komputer dan jaringan. Nah, daripada harus menggunakan banyak komputer, kemudian memasang kabel, menghubungkan kabel satu dengan yang lainnya, alat satu dengan yang lainnya, menurut satu dengan hub atau switch dan seterusnya, itu kan makan waktu yang lama. Dicoba dulu pakai tracer, tapi tetap nanti setelah semuanya sudah bagus, baru praktek yang sesungguhnya. Itu mengurangi kesalahan yang muncul. Ini praktek bongkar pasang komponen komputer ya. Ini cukup bagus juga. Ini ada teknik digital, menggunakan digital simulator. Ini yang remote access ini. Ini mengakses alamat web tertentu. Di situ ada pilihan berbagai macam virtual lab, tapi sifatnya masih sederhana ya. Ini ya alamatnya di situ, Flexi Labs, cukup bagus sebenarnya. Untuk praktek kimia, mencampurkan bahan-bahan kimia menjadi satu dan melihat reaksinya seperti apa. Ini yang mengembangkan kolega dosen kami ini. Virtual DC Motor Application, aplikasi motor DC virtual. Jadi ada motor DC, ada generator, ada instrumen pengukuran, ada pengaturan, dan seterusnya. Ini bagus ini. Ini AR, produk AR dari riset di departemen kami, Departemen Pendidikan Teknik Elektro, UNY, ini sensor sound activation. Ini augmented reality artinya ada menggunakan HP itu ya, smartphone, harus menginstal aplikasinya terlebih dahulu, kemudian kamera HP-nya diaktifkan, disorotkan pada marker. Jadi begitu nyorot pada marker, itu akan menampilkan virtual dari sensor sound activation ini, sehingga akan muncul tampilan baru di layar HP yang menunjukkan bagaimana sebuah sensor suara itu aktif dengan cara menepukkan tangan di situ. Nanti akan menyalakan lampu. Jadi kalau mau matikan lampu, ditepuk lagi. Jadi ini semacam animasi ya. Animasi tapi AR. Ini produk dari Pak Arif Ainur Rafiq ya, mahasiswa S3 PTK UNY. Virtual reality, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ini menggambarkan proses dimulai dari itu ada kapal mengangkut batu bara, kemudian batu baranya diambil, dimasukkan dalam pembakaran dan seterusnya. Untuk dari pembakaran tersebut uapnya digunakan untuk menggerakkan generator untuk membangkitkan listrik. Ini tanpa fullnya ya. Kalau menggunakan kacamata VR, kita bisa masuk ke bagian-bagian yang ada di pembangkit listrik tersebut, sehingga bisa melihat jauh lebih dekat prosesnya. Ini untuk pembelajaran. Oke, ini virtual reality scuba diving. Punyanya mahasiswa S3 PTK UNY juga, Pak Dian Novian. Jadi ini untuk belajar diving ya, scuba diving dari mulai menggunakan perangkat untuk scuba diving. Jadi ada baju selam, kemudian perangkat selam, ada oksigennya, ada
maskernya, dan seterusnya. Itu sampai dipakai, dari pakai nanti kita naik sebuah kapal boot, dari kapal boot kita terjun ke air, di situ ada indikator oksigennya berapa, kemudian kita turunnya sudah berapa meter, itu indikatornya juga ada, itu tampil di situ. Dan kita bisa melihat view di bawah laut dengan karang-karangnya dan ada ikan-ikannya dan seterusnya. Ini bagus juga. Kemudian ini yang kita kembangkan tim riset kami, ini bersama dengan Pak Andi juga. Andi, Bu Nuruding, dan beberapa kolega lain di tempat kami. Ini memvirtualkan salah satu station, testing station namanya, dalam rangkaian flexible manufacturing system. Dari flexible manufacturing system itu ada beberapa station, kita ambil satu station di sini, testing station. Kita bentuk virtualnya dalam lingkungan lab yang juga virtual. Jadi kalau mau menggunakan aplikasi ini ya harus menggunakan kacamata VR, sama seperti yang tadi scuba diving sama PLTU itu harus menggunakan kacamata VR. Nah, kita seolah-olah nanti yang tampil di mata kita itu ya seolah-olah kita berada di ruangan lab yang di dalamnya itu ada testing station, kemudian ada layar yang menjelaskan testing station itu apa, dimulai dari identifikasi komponen, itu juga ada juga fiturnya di situ. Kemudian penjelasan testing station itu apa, itu juga ada di situ. Dan bahkan ada layar satu lagi, itu sebagai bentuk virtual dari pemrogramannya. Karena ini menggunakan versinya harus diprogram, yang dilakukan sesungguhnya seperti itu, realnya seperti itu, kita virtualkan. Di dalam virtual gitu juga ada pemrogramannya, walaupun pemrogramannya kita sederhanakan dengan pendekatan CT ya, computational thinking. Ini sudah lebih advance lagi, seperti pusat studi kami, Advanced Learning Technology. Jadi di dunia virtual yang kita create, itu siswa-siswi itu bisa melakukan pemrograman, seolah-olah melakukan pemrograman. Yang hasil programnya itu di-download atau di-uploadkan ke PLC yang ada di testing station. Sehingga testing station itu nanti bergeraknya sesuai dengan program yang disusun. Nah, bentuk programnya dalam bentuk kotak gitu ya, kotak-kotak atau blok-blok diagram sebenarnya. Tapi bahasa Indonesia, bahasa Jawanya kotak, sehingga programnya itu kita namai kotak di sini. Kita susun blok diagram, nanti testing station-nya akan berjalan sesuai urutan blok diagram yang disusun. Ini proyek kami dengan Pak Andi, ya, sampai sekarang masih jalan. Nah, ini proyek selanjutnya Bapak Ibu semuanya di 2024 di tahun ini. Ini kita mengembangkan VR, tapi ada unsur AI-nya, Artificial Intelligence. Seperti tadi kita sempat singgung di Revolusi Industri 4.0, itu salah satu ciri khasnya ada smart-nya. Ada kecerdasan di situ. Nah, VR-nya itu kita tanamkan dasar. Jadi seolah-olah seseorang, bentuk VR-nya nanti orang, dan orang itu tanam kecerdasan buatan di situ. Nah, ini untuk pelatihan, untuk pengajaran, pendidikan, untuk bisa. Jadi kita bisa set orang itu sebagai guru, misal sebagai guru dengan pengalaman sekian tahun di bidang ini. Sehingga nanti siswa dengan menggunakan kacamata VR itu bisa berhadapan dengan guru virtual tadi, dan bisa bertanya atau berdiskusi
Nah, guru itu tergantung settingnya. Settingnya sebagai apa? Itu bisa kita set dengan menggunakan AI, Artificial Intelligence. Dan istilahnya non-personal karakter ya. NI. Artinya bukan karakter yang sesungguhnya, tapi yang menyerupai. Ini proyek di 2024 yang kita baru mulai lakukan, jadi mulai memasukkan unsur AI dalam virtual reality. Kalau sebelum-sebelumnya masih biasa virtual reality, ini ada unsur AI. Saya kira itu Pak Andi, Bapak Ibu lainnya yang bisa kami sampaikan, semoga bisa memberikan gambaran perkembangan teknologi AR VR sampai dengan saat ini dan dikembalikan kepada Bapak Ibu semua terkait seberapa siap baik Bapak Ibu guru maupun sekolah ya dalam tadi itu melihat teknologi-teknologi AR VR yang sampai dengan saat ini yang sudah sampai di tahap itu ya. Apalagi nanti di tahun 2045 sampai sudah seperti apa itu teknologi AR VR yang bisa-bisa nanti ada produk VR yang benar-benar seperti guru, bisa jadi seperti itu. Yang di tahun sekarang aja sudah ada yang seperti itu. Jadi VR yang sudah ditanami AI. Apalagi nanti di 2045, 20-an sekian tahun ke depan. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, hardware sudah semakin kecil, tapi kecepatannya semakin tinggi, sangat memungkinkan sekali hal itu nanti akan tercapai. Tapi yang perlu digarisbawahi ya tetap peran guru itu tetap harus muncul, mungkin sifatnya lebih bergeser menjadi fasilitator dan seterusnya. Baik, terima kasih. Andi, waktu kami kembalikan ke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Didik telah menyampaikan materinya terkait AR/VR. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita buka untuk cermin pertama dulu, 2 orang terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan raise hand ataupun langsung buka mikrofonnya. Monggo Pak Widodo bisa membuka mikrofonnya, atau kalau berkenan bisa membuka kameranya. Pak Widodo Teguh Saputro. Mikrofonnya masih nge-mute, Pak. Sampun? Sampun, monggo. Terima kasih atas waktunya Pak Andi, Pak Didi yang saya hormati, Sugeng Pinanggih, Pak Didi. Pak Widodo. Hal yang ingin kami sehat-sehat, Alhamdulillah. Ya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Pak Didi. Yang pertama adalah menarik sekali materi pagi ini. Terus terang saya pribadi terus bisa membedakan apa itu augmented reality dan virtual reality. Kemudian terkait dengan 2 hal itu Pak Didi, di tempat kami itu khusus di jurusan mesin dan pengelasan, kebetulan saya di jurusan pengelasan, ini 2 itu sudah ada semua Pak Didi. Jadi kalau di jurusan teknik kami sudah menggunakan augmented reality juga, dan itu sudah digunakan oleh teman-teman dan anak-anak juga sudah menggunakan itu sebelum memulai pembelajaran di mesin yang
real, terutama pada mesin-mesin CNC. Kemudian kalau di tempat kami, ini sebenarnya kami itu mempunyai augmented reality pengelasan. Dan itu dulu kami dapat tahun 2017 Pak Didi. Saat itu juga sudah pelatihan, tetapi karena kendala apa ya, mungkin SDM, kemudian infrastruktur juga, karena kami ruang khusus, kemudian ber-AC dengan dukungan yang lainnya, akhirnya augmented reality pengelasan itu tidak pernah kami gunakan. Dan itu sebenarnya sangat membantu sekali. Tadi juga disinggung bahwa settingnya memang setting ideal sekali. Pernah di awal-awal itu kita gunakan untuk pembelajaran juga, tapi hanya perkenalan sampai 2024 alat itu nganggur. Nah, kami itu mau membuat lembaran baru kembali, itu wah, nanti jangan-jangan nanti takut setting rusak dan sebagainya gitu. Nah, ini misalkan Pak Didi, karena secara prinsip mungkin terkait dengan AR itu sama, hanya nanti parameter-parameter di pengelasan itu yang membedakan. Nah, kira-kira memungkinkan tidak ini ketika nanti kami itu berusaha jawil teman-teman di pendidikan teknik elektro UNJ untuk nengok lah, untuk nengok kemudian untuk mereview kembali lah seperti itu. Oke, itu dari kami Pak Didi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Didi. Nah, Langsung, Pak Andi. ini langsung mau. Iya, Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Zoom. Ya, Pak Widodo tadi sudah disampaikan bahwa tahun 2017 sudah punya AR ya, untuk pengelasan sebagai latihan terlebih dahulu sebelum menggunakan alat pengelasan yang sesungguhnya. Ya, itu sepertinya juga sudah berjalan ya. Namun kemudian di akhir-akhir ini tampaknya kenapa kok pada akhirnya belum digunakan lagi atau tidak digunakan lagi. Jadi memang secara prinsip AR memang seperti itu, tapi nanti kalau dilihat secara detail itu harus diketahui dulu parameter-parameter dan variabel-variabelnya. Itu alangkah lebih baiknya kalau yang AR yang sudah ada di tempat sekolah Pak Widodo itu kalau ada manual booknya, karena bisa jadi nanti pembuatannya itu kan ada variabel lain yang kalau dilihat bentuk jadinya itu kan sulit untuk diketahui variabelnya seperti apa. Kecuali ada manual booknya ya, kita berdasarkan manual book karena yang membuat orang lain. Kalau yang membuat kita sendiri ya kita dipastikan paham sekali terhadap variabel yang ada atau digunakan di dalam produk AR maupun VR tersebut, sehingga kalau mau apa istilahnya memperbaiki atau untuk mengaktifkan kembali itu jauh lebih mudah. Tapi karena ini produk orang lain, kalau boleh dikatakan seperti itu, bukan produk kita, nanti melihatnya kita acuan satu-satunya ya manual booknya yang ada. Sebagai gambaran, yang produk testing station yang kami kembangkan itu juga tidak singkat. Itu dari beberapa kali penelitian. Di penelitian yang pertama itu sifatnya hanya bentuk identifikasi komponennya saja. Identifikasi komponen jadi menciptakan bentuk terdiri dari masing-masing komponen. Hanya itu saja sudah memakan waktu yang 1 tahun apa ya. Baru kemudian mewujudkan dalam bentuk testing station itu sudah memakan 1 tahun juga. Kemudian memasukkan unsur tadi pemrograman itu ya juga lebih memakan 1 tahun. Jadi untuk mengembangkan itu
memakan waktu yang lama. Apalagi ini produk lain ya, dan orang lain, artinya kan kita tidak terlalu memahami apa-apa yang ada di situ, variabel apa atau parameter yang digunakan, sehingga ya mohon maaf nanti mungkin ya akan sulit. Satu-satunya panduan yang bisa kita baca ya kalau ada manual book, ya, kita berangkatnya nanti dari situ. Kalau itu ada mungkin kita bisa lihat kembali dan kita lihat apakah bisa dalam tanda kutip diaktifkan kembali, Pak. Semoga. Ngoten Pak Widodo, komentar dari saya. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Pak Widodo atas pertanyaannya pada Pak Didik. Saya persilahkan lagi jika ada peserta yang ingin menanyakan kepada narasumber kita. Mohon izin bertanya Pak Andi. Monggo Pak Mariono, persilahkan. Oke, matur nuwun. Mohon maaf ini untuk kameranya kok error tidak mau muncul. Tidak apa-apa Pak. Pak Didik yang terhormat, terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Ini terkait dengan virtual ya Pak. Saya teringat waktu saya mengikuti program keahlian ganda Pak, waktu itu di BOE Malang. Itu di pusat belajar itu di sana disampaikan dari salah satu narasumber itu menyampaikan semacam laboratorium virtual Pak. Yang saya ingat waktu itu adalah apa namanya itu, kan kontrol motor. Pada saat itu saya sendiri masih awam sekali terkait dengan kelistrikan, sehingga tidak begitu tidak begitu merespon di situ karena kita dihadapkan dengan barang aslinya saja itu masih banyak kesulitan. Dan alhamdulillah pada saat pelaksanaan kegiatan dari keahlian ganda itu kami bisa mengikuti dan alhamdulillah diberikan kelancaran prosesnya. Nah, saat kami menerapkan di sekolah Bapak, ini beberapa untuk siswa-siswa yang notabene itu kemampuannya itu menengah ke atas di sekolah kami itu dengan barang realnya itu mereka bisa dengan lebih mudah menerima Pak. Tapi beberapa anak yang notabene-nya itu kurang ini. Saya mau menjelaskan semacam arus listriknya jalan dari sini ke sini itu kok saya kesulitan. Nah, saya baru itu teringat ke waktu di keahlian ganda itu. Di sana kan ada alurnya, yang fase jalannya seperti sehingga alatnya bisa nyala. Nah, apakah Pak, kami bisa mohon bantuan untuk dari tim STEM yang di UNY ini untuk mencarikan terkait dengan laboratorium virtual ini Pak. Kemarin ada beberapa teman-teman dari UNY yang elektro yang melaksanakan KKN PKL di sekolah kami. Kami sempat ngobrol juga, Mas ada nggak untuk laboratorium virtual yang terkait dengan instalasi listrik? Karena ini anak-anak beberapa yang membutuhkan itu untuk lebih memberikan penjelasan. Nah itu, tapi dari mas-mas yang PKL di tempat kami juga sampai saat mereka penarikan kok juga belum ada hasilnya Pak. Nah, itu mungkin kami bisa dibantu terkait dengan ini Pak, karena ini terutama ini saya rasakan betul saat melaksanakan kemarin uji kompetensi KKN Bapak. Jadi beberapa anak kami itu betul-betul kesulitan memberikan penjelasannya, karena ya yang kita tahu kan arus listrik nggak ngerti jalannya, tahu-tahu kalau mengalir ya kesetrum gitu aja ya. Tapi itu yang bentuk kayak barang realnya itu mereka beberapa ada yang yang belum paham. Mungkin itu Pak, mohon kami bantuan dari bapak-bapak yang ada di UI terkait dengan laboratorium virtual, tidak hanya kontrol motor ya Pak. Karena kemarin saya ingat itu banyak sekali yang terkait dengan listrikan, semacam juga ada PLC juga ada waktu itu, tapi saya sudah agak kehilangan kontak dengan beliau-beliau itu yang menjadi narasumber di BOE Malang itu.
Itu Bapak yang bisa saya sampaikan mungkin Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk bantuannya. Matur nuwun Bapak. oke, oke. Itu Pak Mariano atas komentar pertanyaan. Jadi sempat disampaikan bahwa terkadang ditemui anak-anak itu lebih lancar menggunakan alat yang sesungguhnya dibandingkan dengan bentuk virtualnya. Nah, bisa jadi ini diakibatkan dari ini ya, karena ada istilahnya digital literasi, kemampuan anak untuk mengoperasikan barang-barang digital. Mungkin ada istilahnya gagap budaya, kaget dengan aplikasi virtual tersebut. Ya, belum benar-benar mampu untuk memahami bagaimana menggunakan aplikasi yang sifatnya digital. Dia lebih suka langsung memegang alat yang sesungguhnya. Ini mungkin di sisi digital literasinya yang perlu diasah lebih lanjut. Sehingga mampu memahami, oh tombol ini itu mengoperasikannya seperti ini. Tombol yang saya masuk di sini tombol di aplikasi. Menu-menu yang ada di aplikasi itu maksudnya ini. Mungkin juga kalau aplikasinya berbahasa Inggris, nah itu jadi permasalahan lain lagi. Artinya ada sisi language barrier ya, ya permasalahan pemahaman bahasa di situ. Jadi mungkin kalau berarti ya ada beberapa faktor yang menyebabkan seperti itu. Itu yang terkait uh, pertanyaan atau komentar yang pertama. Yang berikutnya yang terkait aplikasi yang di bidang instalasi listrik. Ini mungkin kalau saya kebetulan konsentrasinya lebih ke komputer. Tapi mungkin teman-teman yang konsentrasinya lebih ke electrical seperti itu, kadep, learning, mungkin nanti punya, kita nanti coba diskusikan dengan teman-teman yang ada konsentrasinya lebih ke electrical ya, apakah ada virtual lab untuk yang instalasi listrik. Oke, Pak Kemudian saya kira itu Andi. Yeah. Terima kasih Pak Mariono dan Pak Didik atas jawabannya. Berhubung karena Pak Didik ada kegiatan lain, saya persilahkan Pak Didik jika nanti Yeah. ingin meninggalkan Zoom meeting dan sampai ketemu di Zoom meeting selanjutnya seperti itu. Yeah. Ya, Yeah, matur untuk nuwun Bapak Ibu hadirin semuanya dalam webinar kali ini. Mohon maaf bila dalam menyampaikan materi ada kurangnya dan mohon izin harus live terlebih dahulu karena harus mengikuti kegiatan lainnya. Jadi saya ada kurangnya mohon maaf. Saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin. Yeah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sesuai rencana masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Saya akan mendemonstrasikan ya terkait virtual reality. Semoga berjalan lancar. Jadi saya akan share screen dan semoga kamera yang menangkap saya ini nanti juga kelihatan. Karena memang untuk dalam pengoperasian virtual reality kita membutuhkan space ya. Semoga nanti berjalan lancar. Nah, ya, saya persiapkan terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat prosesnya terlebih dahulu. Nah, karena saya menggunakan perangkat VR ya Bapak Ibu, ini jadi saya tidak bisa melihat eh, laptop saya, sehingga saya harus buka tutup seperti ini. Bentar eh, saya tampilkan dulu di layar dulu.
semoga sudah kelihatan ya apa yang ada di dalam dalam virtual reality yang saya pakai ini menggunakan VR. Jadi saya juga izin berdiri ya Bapak Ibu semua. Nah, di sini di dalam virtual reality ini yang kita kembangkan itu bertema yaitu adalah testing station. Mungkin dari Bapak Ibu yang pernah ke UNY itu kita punya satu lab yang lengkap dan ini hanya salah satu bagian. Nah, di sini kita desain bahwa testing station ini lengkap seperti aslinya gitu. Nah, kita dapat nanti kita dapat melihat komponen-komponennya, lalu kita dapat memprogramkan, lalu dapat juga untuk memsimulasikan. Oke, kita mulai dulu dari melihat komponen-komponennya. Jadi tangan saya memegang suatu perangkat joystick seperti itu, lalu dia digunakan untuk pointer apabila kita ingin menyentuh benda atau menyentuh menu yang ada di virtual reality. Nah, jadi saya menyentuh daripada menu di situ, lalu di sini ada banyak menu materi terkait dengan komponen-komponen daripada penyusun testing station yang ada di depan saya ini. Nah, saya ambil contoh salah satunya, misalnya Bapak Ibu pengen memperkenalkan ke siswa. Contohnya seperti apa? Misalnya yang menonjol misalnya PLC, saya akan sentuh untuk PLC-nya. Oke, nah, lalu setelah kita sentuh untuk PLC-nya, dia akan berubah mejanya, tampilan depannya. Lalu di depan itu ada instruksinya, lalu keterangannya seperti itu. Lalu di sini ada PLC-nya. Nah, PLC-nya kita bisa pegang. Tampilan PLC di dalam testing station kita bentuk menyerupai aslinya, yaitu dia produk dari Siemens. Ya. Nah, seperti ini. Lalu kita pegang saja, lalu kita bisa lihat. Nah, tetapi dalam pengembangannya ini kita belum sampai ke dalam PLC-nya. Jadi tampilan luarnya saja seperti ini. Jadi harapannya nanti memberikan pengalaman ke siswa bahwa oh kalau PLC yang ada di testing station bentuknya seperti ini. Itu kita bisa intip ya sampai ke dalam itu portnya, tapi ini sayangnya belum bisa dibuka seperti itu. Itu sampai ke dalam ada CB9-nya, lalu ada port-port khususnya seperti itu. Ini juga kita bisa letakkan di meja, ataupun karena ini menyerupai dunia nyata ya, kita bisa kalau misalnya kita jatuhkan juga bisa dari atas. Nah, tetapi karena ini virtual, sehingga dia tidak ada terjadi yang namanya kerusakan. Nah, dari sini mungkin kita bisa desain kalau kita jatuhkan dari atas pada ketinggian tertentu, itu dia bisa rusak. Oke, kita kembali ke menu lainnya. Ya. Oke. Maaf, ini karena ruangan saya terbatas, sehingga saya harus ada triknya. Contoh yang lain, misalnya sensor yang dipakai di dalam testing station di sini. Misalnya sensornya saya pilih yang kapasitif di sini. Nah, kapasitif sensornya seperti apa? Di situ ada keterangannya. Seperti itu, nanti peserta atau siswa dapat membaca keterangannya. Lalu bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa lihat bentuk daripada sensornya, kapasitif di sini, bentuknya seperti ini. Dan ini bentuknya kita desain menyerupai bentuk aslinya ya. Tapi mungkin kalau terlihat di sini kayak lebih besar gitu. Padahal kalau dilihat dari bentuk aslinya, dia proporsionalnya. Oke, kita kembali. Ya. Oke, selanjutnya kita akan coba yang kemarin, yang terbaru kita kembangkan, yaitu bagaimana sih siswa berinteraksi. Kalau tadi kan siswa berinteraksi untuk melihat komponen-komponen. Jadi dia paham komponen-komponennya seperti apa. Nah, agar menambah aktifan siswa dalam pembelajaran ini, maka kita tambahkan yaitu terkait dengan pemrogramannya. Oke, saya tekan dulu menunya di sini. Ya. Oh, belum. Maaf. Ya, seperti ini. Jadi saat ditekan simulasi menu seperti ini, maka muncul benda yang ada di depan meja ini, ada 3 warna. Ini juga kita buat seperti aslinya. Jadi ini bisa dikatakan
piece-nya. Jadi workpiece-nya itu ada tiga warna, yaitu ada putih, merah, dan hitam. Lalu di mana kita memprogram? Biasanya kalau PLC ini diprogram menggunakan komputer, nih, menggunakan komputer. Tetapi dalam hal ini kita tidak menggunakan komputer, karena kalau di dalam virtual terus kita nanti menggunakan komputer, kita masih terbatas bagaimana menghubungkan bahasa pemrograman di komputer itu secara virtual lalu terkonek dengan simulasi ini. Maka kita buat seperti yang disampaikan, kita namakan sebagai kotak. Nah, ini kelihatan ya Bapak Ibu, mungkin kurang jelas karena saat melakukan casting seperti ini ke webnya yang ada di share screen itu menggunakan jaringan WiFi ya, sehingga tampilannya kurang jelas. Tapi saya akan coba untuk melihat. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah button, lalu ini ada step logic, lalu yang bawah ada bagian yang namanya sensor control, seperti itu. Nah, di sini siswa dituntut untuk memprogram menggunakan logika mereka. Jadi pemrograman itu kan menggunakan alur logika mereka, bagaimana sih station itu dapat bekerja sesuai prosedurnya, seperti itu. Nah, karena saya sudah sering memprogram ini, jadi hafal seperti itu. Jadi kalau siswa, yaitu tantangannya di situ. Caranya bagaimana? Nah, di sini siswa akan berinteraksi dengan kotak-kotak di sini, yang dia mau pilih mana itu silakan. Mau kotak yang panjang dulu, yang warna merah muda, ataupun yang warna coklat biru ini, ataupun yang hijau, dipersilakan. Nah, kita contoh misalnya saya akan menggunakan tombol start. Nah, saya tekan, lalu saya ambil. Oh, maaf. Oh, ini bisa. Oh, ini bisa reset ya. Kita pakai reset aja. Lalu ini adalah sensor step logiknya. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini ada bentuk yang berbeda antara sensor dan step logic. Nah, maka dari itu harus diletakkan pada posisinya. Kalau saya letakkan di sini nggak bisa dia. Gitu. Maka saya letakkan di bawahnya, misalnya seperti ini. Nah, dia akan nempel. Selanjutnya kita awali dengan program itu, kita awali dengan mendeteksi dulu bendanya. Jadi menggunakan sensor seperti ini. Lalu habis itu logiknya jalan untuk memerintahkan aktuator ataupun motor di situ. Selanjutnya kembali lagi ke sensor. Nah, sensornya adalah mengukur ketinggiannya. Habis itu masuk ke ejector. Ya. Lalu kita ukur. Oh, maaf, ini keliru. Oke, kebalik. Nah, seperti ini. Diukur dulu. Nah, setelah diukur, ini juga kebalik. Ya. Nah, ejector, lalu ejector on, maka lalu terakhir adalah yang ini, seperti ini. Nah, ini kalau siswa melakukan pemrograman secara benar, maka nanti kita dapat menyimulasikan di dalam station di sini. Tapi kalau tidak, nanti ada feedback-nya. Nah, ini kalau saya lihat ya, ini sepertinya sudah sesuai programnya, jadi nanti dapat dioperasikan. Oke, saya coba dulu, saya ambil bendanya. Ya, ini saya ambil merah, saya letakkan di posisinya di sini. Oke, nah seperti itu. Lalu di sini menariknya, tombol yang kita pilih itu nanti sesuai dengan tombol yang ada di sini. Nah, di sini ada start, stop, reset, auto manual. Nah, di sini kalau kita pasang menggunakan di sini adalah reset, maka yang nanti harus tekan adalah reset. Kalau yang lainnya dia tidak bekerja. Seperti itu. Contoh misalnya saya tekan tombol stop. Nah, dia nggak akan mau. Tapi kalau saya tekan tombol reset, dia akan bekerja. Nah, dia naik. Pengujian testing seperti ini. Nah, karena ini berhasil, maka dia ada feedback-nya. Itu ya. Selamat, program Anda berhasil. Oke, lalu kita dapat mengulangi lagi, mensimulasikan atau mencoba yang lain. Contoh misalnya saya akan mencoba yang warna putih. Oke, saya letakkan di sini. Ya. Kita tekan lagi tombol reset-nya. Oke, berhasil. Nah, seperti inilah
tampilan daripada virtual reality ya, ini jadi di dalam itu seperti di ruangan. Ini kalau saya tengok kanan kiri tidak ada yang lain, hanya ruangan saya sendiri gitu. Dan kanan kiri ini kita buat situasinya semirip mungkin dengan kelas pembelajaran daripada testing station. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ingin tertarik pada bagian tertentu, saya coba untuk mensimulasikannya. Monggo Bapak Ibu. Bagian truk wae jadwalnya beda karena sedikit kosong. Mohon maaf, suaranya kurang jelas. Oh, saya tidak ada yang ingin menanyakan sesuatu? Ya, kalau tidak ada berarti untuk demonstrasinya saya cukupkan ya Bapak Ibu. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup yang sudah saya invite seperti itu, ataupun nanti dapat disampaikan melalui email yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan para peserta. Mungkin itu webinar pada pagi hari ini. Kami dari tim webinar Departemen Pendidikan Teknik Elektro, jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Untuk itu kami cukupkan untuk webinar pagi ini. Saya cukupkan sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end ya meetingnya ya.